Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana interfacing dari LCD I2C, I2C terhadap controller ESP32. Kita akan belajar tingkat basic dulu sebelum ESP32 ini kita gunakan sebagai platform IoT ya. Pada video sebelumnya kita belajar LCD dengan board Arduino Uno. Kita coba interfacing LCD ini menggunakan ESP32. Oke. Pertama-tama kita harus menginstal atau melakukan wiring ESP32 terhadap LCD I2C, di mana SCL sama SDA-nya itu masuk ke pin GPIO 21 dan 22. Kalau kita perhatikan di sini, 21 dan 22, ini SCL-nya itu 22, kemudian SDA-nya 21. Nah, 21 dan 22 ini kita connect, masukkan ke SDA dan SCL-nya itu sih. Sisanya ada power 5 volt ya, power 5 volt dan grounding. Seperti ini. Sedikit sekali wiringnya, hanya perlu 4 kabel. Dari sini kita bisa menampilkan di layar ini berbagai macam teks dan variasinya. Nah, untuk memulai program basic awal dulu, kita harus mengetahui bagaimana alamat dari LCD yang kita punya. Nah, kalau alamatnya tidak tahu, kita bisa ada kemungkinan salah menginputkan alamat, kecuali kita sudah tahu. Bagaimana cara untuk mengetahui alamat dari LCD tersebut, kita bisa melakukan dengan program scanner I2C seperti ini. Nanti programnya saya sertakan di deskripsi seperti ini. Ini nanti dijalankan saja, pastikan sudah connect ESP32 sama serial komunikasinya dengan komputer, baru kita upload. Ambil proses verify data di sini, kalau ada error dia akan informasi ya. Ini program scannernya seperti ini. Tidak saya jelaskan lebih detail ya. Intinya program ini bisa kita gunakan untuk mengetahui alamat dari LCD yang akan kita pakai. LCD-nya pastikan sudah terkonek, kemudian ESP32-nya juga sudah terkonek, wiringnya juga sudah seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat di serial monitor. Nah, scanning berhasil. Itu sih yang saya gunakan, address-nya adalah 0x27. Ini sudah cukup informasi yang berharga, ini 0x27. Jadi pasaran mayoritas memang alamatnya seperti ini. Tapi ada kalanya Anda mungkin bisa mendapatkan alamat yang berbeda. Jadi penguasaan scanning ini wajib dilakukan untuk pertama kali ketika kita mau menginstalasi LCD, tetapi alamat LCD-nya kita tidak tahu. Oke, ini program scanning sudah selesai. Selanjutnya kita ke program basic. Kita akan main dua program dengan LCD ini. Program basic kita akan mengakses baris 1 dan baris 2. Kalau di program ini bukan baris 1 tapi baris 0 dan ini baris 1. Jadi ngitungnya dari 0, 0, 1. Ini saya pakai LCD-nya 16 kali 2, 16 kolom kali 2 baris. 16 kolom itu alamatnya kolom 0 sampai kolom 15. Barisnya baris 0 sampai baris 1. Oke, kita langsung mencoba program LCD Basic untuk mengakses nah, untuk mengakses baris 1 dan baris 2. Nah, ini basic sekali. Pastikan di software IDE Anda LCD I2C-nya sudah terinstall di library. Silahkan cari banyak. Sudah terinstall untuk library-nya, baru kita panggil seperti ini. Kemudian setelah ini kita set untuk jumlah kolom dan jumlah baris. Seperti ini, LCD columns. Kalau Anda pakai bahasa Indonesia silahkan.
kolom LCD, baris LCD silakan, tapi Anda harus konsisten. Ketika kita sudah integer seperti ini, maka selanjutnya ini yang dipanggil ketika dibutuhkan. Jangan salah. Oke, bahasa Indonesia silakan, tapi nanti harus konsisten. Oke, setelah itu baru LCD itu C-nya kita definisikan alamatnya 0x27 seperti yang tadi hasil scanner. Kemudian LCD kolom dan LCD row, berarti 16 dan 2. Di sini bisa ditulis langsung 16 dan 2 tanpa inisiasi seperti ini, terserah, silahkan. Berarti saya menggunakan LCD 16 kali 2 sesuai dengan hardware yang saya pakai saat ini. Baru ke program utama seperti ini, LCD init, inisialisasi LCD. Mungkin di beberapa library ini tidak dikenal, Anda bisa coba LCD begin. LCD begin. Untuk library yang saya pakai, kebetulan pakainya LCD init seperti ini. Anda bisa cek untuk library LCD-nya di dokumen Arduino dan library. Silahkan buka yang library-nya LCD itu sih. Oke. Kemudian LCD backlight. Backlight ini LCD akan mati kemudian nyala. Mati kemudian nyala. Seolah-olah mereset seperti itu. Biasanya sih tiap LCD untuk memulainya itu seperti ini. Inisialisasi, kemudian mati dan nyala. Nah, itu seperti seolah-olah mereset LCD terlebih dahulu. Baru ke program loopingnya kita set kursornya di kolom berapa, baris berapa. Kalau di LCD set kursor seperti ini, berarti kolom 0, baris 0. Berarti ada di sini. Mulai di sini, kolom 0, baris 0. Kemudian kita nulis LCD print, redaksinya seperti ini. Bisa saja berbeda, silakan Anda lihat di library sini. Saya bukakan untuk library untuk bisa dipelajari itu ada di library Arduino-nya. Karena ini yang saya pakai. Nah, di sini ada .h-nya, silakan Anda buka dengan Notepad. Nah, seperti ini. Di sini banyak perintah-perintah yang bisa Anda panggil untuk library-nya. Seperti left to right, terus clear, untuk membersihkan tulisan, auto scroll, dan lain-lain. Silakan dipelajari. Ini tidak akan saya jelaskan, silakan mandiri. Kemudian LCD print ketika mau mengetik sebuah string ya. Hello world, biasa. Kemudian kita kasih delay 1 second. Kemudian LCD-nya dibersihkan. Jadi seolah-olah nanti loopingnya LCD-nya berkedip-kedip. Hello world-nya itu berkedip-kedip. Jadi di atas nanti hello world di sini ada muncul, kemudian mati, kemudian program selanjutnya muncul lagi di hello world, masih muncul di kolom 0 baris 1. Baris 1 tuh ini ya, bukan di atas. Jadi hello world di sini, kemudian hilang, ganti hello world di sini. Kemudian hilang, terus looping, hello world, hello world. Jadi ini mengakses dua baris LCD. Ini basic sekali, harus sudah paham ya. Untuk simulasi hardware-nya, saya tunjukkan seperti ini. Oke, untuk program basicnya kita upload dulu ke hardware yang sudah disiapkan. Ini, seperti ini. Nah, ini proses upload. Kalau program tidak ada error, dia langsung upload ke hardware yang sudah disiapkan. Ini backlight tadi sudah, ketika nyala pertama kali sudah mulai. Nah, harus saya setting. Nah, seperti yang sudah saya katakan, ini hello world bergantian di kolom 0 baris 0 dan di kolom 0 baris 1. Seperti yang disetting di sini. Kolom 0 baris 0, kolom 0 baris 1 hello world. Silakan Anda kalau mau nulis tulisan lain silakan. Nah, ini untuk program basic pertama. Sekarang kita akan bermain sedikit modifikasi, yaitu kita akan mengenal static message dan scrolling message. Biasanya di program library-nya ketika kita panggil scrolling message dan ada dua tulisan yang kita akses, baris 1, baris 0 dan baris 1,
maka keduanya akan bergerak bersamaan scrolling. Kita akan coba untuk membuat dua tipe, di mana baris 0 adalah static message, diam, dan baris kedua adalah scrolling message. Oke, kita akan mulai programnya. Sebelum kita ke hardware, kita akan mulai pahami dulu programnya ya. Oke, untuk program kedua mengenai interface dari LCD terhadap microcontroller ESP32, kita akan coba memvariasikan tampilan dari LCD baris 0 dan baris 1. Di baris 0 kita akan tampilkan static message. Jadi di sini tulisannya diam saja. Kemudian di baris ke-1 atau baris kedua di sini kita akan pakai scrolling message. Ini fungsinya sebenarnya untuk scrolling message itu ketika kita punya pesan yang akan diketik dan ditampilkan di LCD, tetapi pesannya itu melebihi 16 karakter. Jadi kalau di static message selama itu kurang dari 16 akan tersampaikan sempurna pesannya, tetapi untuk pesan yang lebih dari 16 karakter kita siasatin pesannya adalah loop dengan scrolling message. Jadi berjalan tetapi pesan itu tersampaikan seluruhnya. Baik, kita langsung untuk program biasa sebenarnya dari library-nya sudah ada, tetapi ketika kita aktifkan perintah scrolling tersebut, biasanya baris 1 dan baris 2 ikut bergeser, ikut scrolling dua-duanya. Tapi kita akan coba untuk baris 2 saja yang sifatnya scrolling message. Ini programnya sudah saya buat seperti ini. Seperti biasa, untuk library-nya kita panggil dulu, kemudian kita definisikan kolom sama barisnya. Saya pakai 16 kali 2, Anda pakai 20 kali 2, silakan dikondisikan, 20 kali 4, silakan, sesuai dengan hardware yang Anda pakai. Library-nya sama, bisa dikenali, mau 2 baris, 4 baris, dikenali oleh library ini. Kemudian, setelah itu, kita tentukan untuk message statusnya bunyinya apa, di string ini. Kemudian message scroll-nya itu bunyinya apa. Kita tentukan di sini. Untuk message status, pastikan message-nya itu tidak lebih dari 16 karakter. Saya tulis di sini static message. Kemudian di message scroll-nya itu, message to scroll, ininya, redaksinya. Saya tulis ini adalah scrolling message dengan lebih dari 16 karakter. Ini pasti 16, lebih dari 16 ya. Tapi ini nanti akan kita buktikan di LCD, tulisannya akan berjalan dan bisa kita baca. Setelah itu baru kita bikin program scroll text. Program teks berjalan. Silakan mau Anda namain teks berjalan, silakan asal nanti konsisten memanggil programnya. Kita pakai void scroll text biar lebih pendek bahasanya, lebih mudah. Kemudian konfigurasinya adalah integer baris row, kemudian string message, kemudian integer delay time. Ini delay time itu seberapa detik, seberapa millisecond waktu dia bergeser dari kanan ke kiri. Karena kita nanti mainnya left scroll ya, atau scroll left ke kiri. Karena tulisannya kalau ke kanan, tulisan Latin tidak bisa dibaca, tapi kalau ke kiri bisa dibaca keseluruhan. Oke, kemudian LCD jumlah kolom terakhir. Jumlah kolom. Jadi baris, kolom, message, kemudian delay. Seperti ini konfigurasinya. Kemudian kita kasih syarat dengan for integer i, kita pakai i, dan fungsinya adalah increment, batasnya adalah sebanyak 16 kolom. Integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah LCD kolom, kemudian i increment. I adalah loopingnya terus bertambah nilainya sampai batas jumlah kolomnya. Kemudian setelah itu, setelah ini selesai, for ini selesai, maka akan dibaca program berikutnya. Message sama dengan message increment, message plus. Di sini nanti bunyinya sesuai dengan message yang kita tentukan di scroll to, message to scroll ini. Oke, kemudian syarat for lagi untuk postnya dari 0 sampai ini untuk jumlah message yang kita scroll ya. Seperti ini, postnya dari 0 sampai
lebar message atau jumlah karakter message-nya, kemudian fungsinya increment. LCD set kursor, ini kursornya kita mulai di set dari 0, row-nya berapa, sesuai dengan row-nya. Kemudian LCD print-nya adalah message substring post seperti ini redaksinya. Nanti akan berlangsung di sini scrolling text ke kiri. Kemudian dikasih delay time. Delay time-nya sesuai dengan yang kita di atas mungkin sudah di ini. Oke, kemudian setelah ini selesai, baru ke program utamanya. Setup, seperti biasa, LCD init, kita memulai fungsi LCD ini, kemudian LCD backlight. Nanti LCD-nya seolah-olah mereset, gelap, terang, dan menampilkan program di loop ini. Program di loop ini langsung set di 0,0, 0,0 di sini, di baris 0, dan kolom 0, kemudian LCD print message static. Di baris 0 kolom 0 akan ditampilkan message static yang sudah kita inputkan di sini. Static message, jadi di sini akan static message. Kemudian di scroll message-nya, ini akan terisikan ini baris, di baris berapa, ini jumlah kolom LCD-nya, karakter ininya, jenis LCD-nya, kemudian message to scroll-nya tadi, yang ini adalah scrolling message dengan lebih dari 16 karakter. Kemudian nah ini 200 pergeserannya adalah 250 milisecond. Jadi ada message, ada delay-nya, kemudian ada jumlah kolom LCD-nya. Dan ini muncul di baris 1. Baris 1 itu di sini, yang kedua 0, baris 0, baris 1. Jadi di sini ada tulisan berjalan dan di sini ada message statis. Oke, kita upload dulu programnya ke LCD yang sudah kita siapkan. Pastikan tidak ada error dan upload test. Nah, seperti ini. Kalau ada error nanti ada komentar dan memberitahukan errornya di mana. Oke, sudah berhasil proses dan langsung berjalan. Kita lihat hardware-nya seperti apa. Nah, ini dia program yang sudah dibuat tadi. Di baris 0 ada static message dan di baris 1 ada scrolling message seperti ini. Berjalan dengan delay 200 milisecond ya, seperti yang sudah kita programkan. Oke. Seperti ini. Untuk instalasinya seperti ini. Pastikan SDA dan SCL-nya ada di GPIO 2122. Oke, seperti yang wiring yang sudah dijelaskan di awal-awal ya. Oke, terima kasih. Demikian aplikasi interface LCD I2C terhadap controller ESP32. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.